Kalau disuruh sebutin perpustakaan yang paling terkenal di dunia yang ada di zaman dulu, pasti salah satu yang bakalan muncul itu adalah Perpustakaan Alexandria. Seperti namanya, perpustakaan ini letaknya ada di kota Alexandria, Mesir. Perpustakaan ini dibangun pada sekitar abad ke-3 sebelum Masehi dan konon menjadi salah satu perpustakaan terbesar dengan koleksi buku atau gulungan pengetahuan terbanyak di sekitar wilayah Mediterania. Setelah menjadi pusat ilmu pengetahuan selama ratusan tahun, perpustakaan ini kemudian hancur karena terbakar. Nah, soal siapa pelaku pembakaran perpustakaan ini masih terus menjadi perdebatan nih. Ada yang bilang perpustakaan ini nggak sengaja terbakar waktu Julius Caesar membakar pelabuhan Alexandria tahun 48 sebelum Masehi. Ada yang bilang juga pelakunya itu orang-orang Kristen yang datang tahun 391. Terus ada juga yang bilang pelakunya itu orang-orang Muslim yang menaklukkan Mesir tahun 639. Dan akibat pembakaran itu banyak banget warisan ilmu pengetahuan masa lalu yang juga hilang terbakar, yang jumlahnya nggak kehitung. Nah, kalau kalian searching di Google tentang perpustakaan Alexandria, informasi yang bakalan kalian dapat adalah informasi yang tadi udah disebutin. Bahwa perpustakaan ini perpustakaan yang terbesar dan terlengkap pada masa itu dan kemudian hilang gara-gara terbakar. Tapi sebenarnya nggak gitu sih. Perpustakaan ini sebenarnya nggak sebesar dan nggak selengkap yang ditulisin sama para sejarawan kuno. Nah, kalau emang begitu, kenapa perpustakaan ini tuh justru dibilang perpustakaan terbesar dan terlengkap di zaman itu? Terus gimana sih kondisi perpustakaan Alexandria yang sebenarnya? Kita mulai pembahasan ini dari Alexander Agung, karena tanpa dia, kota Alexandria nggak bakalan ada, dan otomatis perpustakaan Alexandria nggak bakalan dibangun. Nah, pada tahun 336 sebelum Masehi, Alexander Agung menjadi Raja Makedonia menggantikan ayahnya, Raja Philip II, yang dibunuh. Setelah Alexander menjadi Raja Makedonia, dia kemudian punya ambisi nih buat naklukin sekaligus membebaskan bangsa Makedonia dan Yunani dari pengaruh kekuasaan Kekaisaran Persia. Singkat cerita, Alexander berhasil menaklukkan Kekaisaran Persia dan memperluas wilayah kekuasaannya dari Yunani sampai ke India. Dan di sepanjang penaklukannya itu, Alexander Agung membangun kota-kota yang beberapa diantaranya itu memakai namanya. Bahkan ada satu kota yang dinamain sesuai nama kuda kesayangannya, Bucephalus. Nah, di antara kota-kota yang didirikan Alexander Agung, ada kota Alexandria yang dibangun sekitar tahun 332 sebelum Masehi. Kota itu awalnya dibangun sebagai pusat militer pasukan Alexander di Mesir dan sekaligus buat ngontrol wilayah Mediterania. Beberapa sumber menyebutkan kalau ide tentang pendirian perpustakaan Alexandria ini tuh dilakuin sama Alexander Agung. Dan kalau kalian nonton video aku yang bahas kisah Alexander Agung, kalian pasti tahu bahwa Alexander ini adalah murid dari Aristoteles. Aristoteles berhasil menginspirasi Alexander soal kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Makanya Alexander tuh pengen jadiin kota Alexandria sebagai pusat ilmu pengetahuan sekaligus pusat kesenian dan budaya, dan jadi inspirasi pendirian perpustakaan Alexandria. Tapi sebagian sejarawan gak sependapat soal itu dan berpikir kayaknya bukan Alexander deh yang menginspirasi pembangunan perpustakaan Alexandria. Dalam beberapa sumber ditulisin kalau ide pembangunan perpustakaan Alexandria ini justru terjadi pada masa pemerintahan Ptolemeus I atau Ptolemy I Soter. Setelah Alexander Agung meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi, semua daerah yang pernah dikuasai Alexander Agung kemudian terbagi-bagi ke jenderal-jenderal dan penerusnya. Nah, yang berkuasa di Mesir setelah Alexander Agung meninggal adalah Ptolemeus I. Dia juga mengawali berdirinya dinasti Ptolemeus yang berkuasa di Mesir selama ratusan tahun. Nah, setelah Ptolemeus pertama ini berkuasa, dia kemudian pindahin ibu kota Mesir dari kota Memphis ke kota Alexandria. Dan dari situ kota Alexandria kemudian berkembang pesat. Dan karena dijadiin ibu kota, otomatis Alexandria jadi tempat bertemunya berbagai kebudayaan dan pengetahuan, baik dari Mesir maupun Yunani. Nah, kita balik lagi nih ke perpustakaan. Jadi perpustakaan ini tuh dibangun atas ide seorang politisi asal Yunani yang bernama Demetrius dari Phalerum. Demetrius yang asalnya dari Yunani, kemudian karena masalah politik pergi ke Alexandria dan menjadi penasihat Ptolemeus pertama. Nah, sebagai orang terdekat Raja Ptolemeus nih, Demetrius kemudian mengusulkan pendirian sebuah kuil yang nantinya bakal dipakai sama para sarjana, pemikir, dan ilmuwan Mesir dan Yunani sebagai tempat kumpul dan diskusi.
Ini terinspirasi dari sekolah buatan Aristoteles yang bernama Lyceum di Yunani yang fungsinya kurang lebih sama. Raja Ptolemeus kemudian setuju dan Demetrius ditugasin buat bikin rancangannya. Belum juga sempat dibangun, Raja Ptolemeus keburu meninggal. Akhirnya pembangunan kuil yang bernama Museum ini dilakuin pada masa pemerintahan Ptolemeus II Philadelphus. Jadi pada awalnya mereka tuh nggak fokus buat bangun perpustakaan, tapi fokus membangun sebuah tempat bagi para pemikir zaman itu buat berdiskusi dan bertukar pikiran. Tempat atau kuil itu dinamakan Museum sebagai bentuk penghormatan kepada 9 Dewi Muse, yaitu dewi-dewi yang menguasai musik, sastra, lagu, dan tarian. Kesembilan Dewi Muse ini adalah Calliope, Clio, Erato, Euterpe, Melpomene, Polyhymnia, Thalia, Terpsichore, dan Urania. Nah, di dalam kompleks kuil museum ini ada sebuah ruangan khusus yang dipakai buat menyimpan gulungan-gulungan pengetahuan. Bangunan itulah yang kemudian dikenal sebagai Perpustakaan Alexandria. Dan sayangnya nggak ada sama sekali catatan yang bisa gambarin gimana bentuk sebenarnya dari entah itu museum atau perpustakaan Alexandria. Tapi ada dari beberapa catatan kuno yang menyebutkan bahwa di dalam museum itu ada jalanan kecil atau koridor dan juga ruangan yang dilengkapi tempat duduk, serta aula besar sebagai tempat makan buat orang-orang yang tinggal di museum. Selain sebagai tempat belajar dan diskusi pengetahuan, para sarjana yang menuntut ilmu di tempat itu dikasih kebebasan buat menginap dan tinggal di situ. Tapi ini khusus buat sarjana laki-laki ya, soalnya perempuan tuh dilarang buat tinggal di tempat itu. Agak ironis sih, padahal bangunan museum ini adalah kuil yang ditujukan untuk 9 Dewi Muses. Tapi para wanita malah nggak diizinkan untuk menginap di tempat itu. Selain itu, para sarjana, ilmuwan, penyair, penulis, ahli bahasa, dan lainnya juga terbebas dari pajak, dan bahkan ada yang menerima uang selama mereka tinggal di museum itu. Tujuannya itu supaya orang-orang yang disebutin tadi bisa fokus dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan gak usah mikirin hal-hal di luar itu. Tapi semua fasilitas itu tidak gratis, ada timbal baliknya. Mereka yang tinggal di museum diharuskan buat ngajar dan memberi kuliah umum ke orang-orang. Nah, ada beberapa pemikir terkenal yang pernah hidup dan bekerja di museum ini, yang mungkin sebagian dari kalian pernah dengar namanya. Pasti pernah dengar. Di antaranya itu ada Euclid, matematikawan, Archimedes, penemu dan insinyur, Strato, fisikawan, dan Dionysius Strax, ahli bahasa. Dengan banyaknya pemikir-pemikir terkenal yang menuntut ilmu di museum, maka nggak heran kalau di bagian perpustakaannya, Perpustakaan Alexandria menyimpan banyak banget gulungan ilmu pengetahuan. Nggak ada yang tahu berapa banyak jumlah pasti gulungan yang disimpan di Perpustakaan Alexandria ini. Tapi dari catatan awal Demetrius diketahui pada waktu itu ada sekitar 400.000 gulungan campuran dan 90.000 gulungan tunggal. Yang dimaksud campuran adalah gulungan yang terdiri dari beberapa ilmu di dalamnya. Kalau yang tunggal cuma bahas satu subjek ilmu aja. Tapi setelah itu Demetrius berharap bisa dapetin 500.000 gulungan lagi buat koleksi perpustakaan. Terus menurut Aulus Gellius, di perpustakaan itu ada sekitar 700.000 gulungan. Sedangkan sumber lain ada yang menyebutin kalau di perpustakaan itu cuma ada sekitar 40.000 gulungan manuskrip, bukan 400.000. Entah mana yang benar. Dan juga sebagian besar gulungan itu berbahasa Yunani. Selain berapa banyak gulungan yang tersimpan di perpustakaan Alexandria, salah satu hal yang masih jadi perdebatan adalah gimana caranya gulungan atau manuskrip ini dikumpulin dan disimpan di perpustakaan Alexandria. Soalnya ada banyak rumor tentang gimana gulungan itu dikumpulin. Salah satu rumor yang terkenal adalah Ptolemeus yang berkuasa saat itu nyuruh orang-orang buat ngelakuin pemeriksaan ke kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan Alexandria. Tujuan pemeriksaan itu adalah buat nyari buku-buku atau gulungan atau manuskrip, dan kalau ada kedapetan maka buku itu dibawa ke perpustakaan Alexandria. Setelah dibawa ke perpustakaan, biasanya buku-buku atau gulungan itu entah dikembaliin versi aslinya setelah dikopi atau justru kopiannya yang dibalikin ke kapal, sedangkan gulungan yang asli disimpan di perpustakaan Alexandria. Selain meriksa kapal-kapal, salah satu cara buat ngedapetin gulungan pengetahuan itu adalah menyuruh orang-orang buat ngumpulin berbagai gulungan pengetahuan ke beberapa daerah di luar Mesir. Terus ada juga yang bilang bahwa pemerintah Alexandria bersedia keluarin duit buat bisa minjem manuskrip asli karya beberapa pemikir terkenal saat itu, terus dikopi dan disimpan di perpustakaan Alexandria.
Dan jumlah uang yang dikeluarin tuh nggak main-main. Salah satu kisah yang paling terkenal itu sewaktu Ptolemeus ketiga menerbitkan surat utang sejumlah 15 talenta atau sekitar 233 miliar ke pemerintah Athena. Cuman buat minjem manuskrip asli Aeschylus, Euripides, dan Sophocles, 3 penyair terbaik Athena untuk disalin ke kertas papirus. Setelah manuskrip itu disalin, seperti biasa, versi aslinya disimpan di perpustakaan Alexandria, sedangkan versi salinan manuskrip itu dikembalikan ke Athena. Selain cara-cara tadi, biasanya beberapa koleksi perpustakaan itu dibawa langsung oleh orang-orang yang memang pengen menuntut ilmu ke museum. Nah, puncak keemasan perpustakaan ini terjadi sekitar abad ke-3 sebelum Masehi sampai ke awal abad ke-2 sebelum Masehi. Saat itu museum ini rutin dikunjungi berbagai orang yang menuntut ilmu dan koleksi gulungan dan manuskrip perpustakaan Alexandria bertambah banyak. Setelah itu karena masalah politik dan perang, perlahan museum mulai ditinggalkan dan secara otomatis perpustakaan Alexandria mengalami kemunduran. Tapi teori yang populer soal gimana perpustakaan ini bisa hancur datang dari Julius Caesar. Jadi pada tahun 48 sebelum Masehi, Julius Caesar tiba di Alexandria dan kemudian perang sama pasukan dinasti Ptolemeus. Karena kalah jumlah, Caesar kemudian putusin buat membakar semua perahu yang ada di pelabuhan Alexandria. Semua perahu, termasuk pelabuhan, terbakar. Nah, dalam catatan Plutarch, seorang filsuf juga penulis dan sejarawan Yunani, gak cuma pelabuhan dan kapal-kapal yang terbakar, tapi perpustakaan Alexandria juga ikutan terbakar. Tapi teori yang bilang kalau perpustakaan ini habis terbakar dibantah oleh beberapa orang. Berdasarkan catatan Plutarch, pada tahun 43 sebelum Masehi, Mark Antony kasih hadiah sekitar 200.000 koleksi buku dari perpustakaan Pergamon ke Cleopatra VII buat disimpan di perpustakaan Alexandria. Berarti perpustakaan Alexandria masih ada setelah 5 tahun peristiwa pembakaran itu. Soalnya dalam catatan seorang ahli geografi Yunani yang bernama Strabo yang tinggal di Alexandria 25 tahun setelah peristiwa pembakaran itu, gak pernah nyebutin adanya peristiwa pembakaran perpustakaan. Tapi kita nggak tahu apakah perpustakaan Alexandria saat itu masih berdiri atau enggak. Tapi museum masih berdiri sampai orang Romawi berkuasa di Alexandria pada tahun 30 sebelum Masehi. Terus ada juga yang menyalahkan orang-orang Kristen yang menyerang Serapeum, salah satu perpustakaan yang juga ada di Alexandria pada tahun 391. Terus ada juga yang menyalahkan orang Muslim ketika mereka membakar buku-buku yang ada di Alexandria atas perintah Khalifah Umar sewaktu mereka menaklukkan Mesir tahun 642. Kedua teori itu udah dianggap tidak benar dan cuma fiksi. Kedua teori itu dibuat berdasarkan kebencian terhadap kaum Kristen dan kaum Muslim. Jadi nggak perlu dibahas lebih lanjut. Nah kalau gitu apa penyebab perpustakaan Alexandria ini hancur? Sebenarnya kehancuran museum dan perpustakaan Alexandria ini nggak bisa dibebankan kepada perbuatan satu atau sekelompok orang. Dan sampai saat ini para sejarawan masih belum tahu betul gimana perpustakaan Alexandria tuh bisa hancur. Soalnya catatan tentang perpustakaan ini tuh sangat sedikit. Dan biasanya berasal dari puluhan tahun setelah masa kejayaan perpustakaan Alexandria. Tapi salah satu teori yang banyak dipercaya adalah perpustakaan Alexandria ini mengalami kemunduran, entah itu sebagai pusat pembelajaran ataupun penyimpanan koleksi buku. Setelah dinasti Ptolemeus nggak lagi berkuasa di Alexandria, maka perpustakaan ini cuma dijadiin sebagai perpustakaan biasa oleh yang memerintah di Alexandria setelah itu. Jadi perpustakaan ini mengalami kemunduran secara perlahan dan akhirnya ditinggalin begitu aja. Kemunduran perpustakaan ini tentu aja disebabkan berbagai macam faktor, mulai dari konflik politik, agama, sosial yang melanda Alexandria selama ratusan tahun. Nah, ada juga yang bilang kalau hancurnya perpustakaan Alexandria ini kemudian menghilangkan banyak sejarah umat manusia di masa lalu. Sebenarnya nggak gitu juga. Ada banyak perpustakaan di Alexandria, bahkan di seluruh daratan Mediterania dan Yunani kuno terdapat banyak perpustakaan yang juga lengkap. Dan jangan salah, pada zaman itu beberapa manuskrip ilmu pengetahuan kebanyakan sudah disalin dan tersebar di berbagai perpustakaan. Jadi agak berlebihan kalau disebutin bahwa kehancuran perpustakaan Alexandria adalah kehilangan besar buat umat manusia. Ya mungkin ada beberapa manuskrip atau gulungan yang hilang, tapi efeknya nggak sampai bikin manusia kembali ke zaman prasejarah. Dan balik lagi kalau kisah perpustakaan Alexandria diceritain kayak biasa, mungkin orang-orang gak bakalan tertarik. Makanya muncul legenda-legenda tentang perpustakaan ini yang kadang beberapa itu exaggerated, berlebihan. Dan kami minta maaf ya soal kurangnya riset materi untuk perpustakaan misterius di dunia. Video yang kemarin buat perpustakaan
Alexandria ini. Dan kalau misalnya ada kesalahan di materi ini juga, boleh dikoreksi ya di kolom komen. Dan juga siapa tahu ada perpustakaan lain yang menurut kalian menarik buat dibahas, bisa request juga, tulis di bawah. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it. Salah kan tuh? Ya nggak apa-apa lah, lanjut aja. And I'll see you again on my next video. Bye! Di dalam museum itu juga ada jalanan kecil atau koridor dan juga di capek. Sedangkan sumber lain yang cuman buat minjem manuskrip asli Aeschylus, entah itu sebagai pusat pembelajaran ataupun penyimpangan. Nah, bengek.